Presiden Joko Widodo mengatakan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia mulai terkendali. Tidak hanya itu, Presiden juga menyebut tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah terkendali. Hingga saat ini tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit berada di angka 29%, sebelumnya berada di angka 80%. Menurut Presiden Joko Widodo, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali berhasil menekan angka penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, setelah berada di titik 56.000 kasus harian, kemarin kita berada di angka 18.000. Artinya telah terjadi penurunan. Juga perkembangan BOR secara nasional. Akhir Desember tahun lalu, kita berada di angka 68%. Kemudian di Mei, pertengahan Mei, kita sudah turun 29%. Berdasarkan data yang disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per 26 Agustus 2021 tercatat ada penambahan kasus baru sebanyak 16.899 kasus. Dengan demikian, secara akumulatif, kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 4.043.736 kasus. Berdasarkan data tersebut, terdapat 5 provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu adalah Jawa Barat dengan 5.058 kasus, Jawa Timur 1.354 kasus, Sumatera Utara 975 kasus, Jawa Tengah 811 kasus, dan Yogyakarta dengan 795 kasus. Meski kasus corona di Indonesia menunjukkan tren penurunan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan jika tidak ingin kasus corona kembali melonjak. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mampu menekan penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Hazima dari Fakultas Tarbiyah jurusan PGMI. Saya di sini mau mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin COVID-19. Lebih dari 800.000 orang di Indonesia sudah terinfeksi virus corona. Jumlah yang meninggal dunia sudah di atas 25.000 jiwa. Dan makin banyak pula bisnis yang kolaps akibat virus mematikan ini. Vaksinasi dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya penting mencegah penularan COVID-19. Para ahli kesehatan menjelaskan bahwa vaksin bukanlah obat yang benar-benar dapat menghilangkan COVID-19 dari tubuh manusia, melainkan hanya salah satu dari beberapa cara untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Seseorang yang telah divaksin lengkap sekalipun tidak boleh lengah bebas beraktivitas tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, masih belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru gerakan 5M COVID-19. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna mengurangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Mengenal protokol kesehatan terbaru gerakan 5M, sebelumnya pemerintah Indonesia mengatakan gerakan 3M dan 3T: menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan testing tracing treatment untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Peran pemerintah adalah menggalakkan 3T, sedangkan 3M merupakan peran masyarakat. Survei Badan Pusat Statistik BPS pada September 2020 melaporkan 74% masyarakat sudah mematuhi hal tersebut. Namun kini kebijakan tersebut telah berubah menjadi 5M dan 3D. Terkait inilah 5M, berikut ini penjabarannya. 1. Memakai masker. Anda diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. 2. Mencuci tangan.
Anda mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tak ada air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. 3. Menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. 4. Menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. 5. Mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meskipun sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Ini yang terjadi jika tidak patuhi 5M berdasarkan Dr. Devia. 3M atau 5M harus dipatuhi karena keduanya sama-sama berkesinambungan. Jika abai akan salah satu dari protokol kesehatan terbaru, Anda atau orang sekitar lebih berisiko terinfeksi virus corona. Alhasil pandemi akan sulit berakhir. Jadi bukan hanya menerapkan 2 atau 4 dari 5M pencegahan COVID-19, tapi Anda wajib mematuhi semua poin yang ada dalam protokol kesehatan terbaru tersebut. Jangan lupa juga untuk waspada akan gejala yang merujuk pada COVID-19 seperti demam, batuk, kering, nyeri tenggorokan, badan lemas, kehilangan fungsi penciuman, dan sebagainya. Apabila Anda baru saja berkontak dengan penderita COVID-19, jangan sungkan untuk melakukan PCR swab test dan isolasi mandiri. Ingat, positif corona bukanlah aib, jadi tak perlu menutup diri apabila Anda memang mengalami penyakit tersebut. Lebih baik bersikap terbuka dan laporkan kondisi Anda ke pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan gerakan 3T, juga agar Anda bisa mendapatkan perawatan sebagai mestinya. Mengapa kita harus melakukan vaksin COVID-19? COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi yang serius dan mengancam jiwa, dan tidak ada yang sepenuhnya aman dari penularan virus tersebut. Dari satu saja orang yang terinfeksi COVID-19, terdapat potensi penularan terhadap puluhan orang lain. Bahkan lebih, vaksin COVID-19 berfungsi menekan potensi itu. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem imun alias antibodinya telah dapat mengenali virus itu sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya, dia lebih kebal atau imun terhadap COVID-19 ketimbang orang lain yang belum pernah terinfeksi. Vaksin COVID-19 menawarkan perlindungan berupa kekebalan terhadap tanpa perlu sakit COVID dulu. Orang yang positif COVID harus menghadapi kemungkinan terburuk berupa kehilangan nyawa yang bergejala ringan atau tanpa gejala pun tetap mesti melakukan isolasi mandiri dan mengikuti prosedur perawatan yang rumit. Bila mendapatkan vaksin COVID-19, kita tak perlu mengalami masa-masa sulit dan berisiko itu untuk melakukan kekebalan terhadap virus corona. Manfaat lain menerima vaksin COVID-19 adalah membantu pembentukan herd immunity atau kekebalan komunitas untuk menghentikan pandemi. Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok dalam masyarakat telah mendapatkan kekebalan dari suatu penyakit. Dengan demikian, potensi penularan penyakit tersebut lebih kecil, bahkan nihil, karena mata rantai terputus saat virus tak bisa menginfeksi anggota masyarakat yang telah kebal. Seberapa aman vaksin COVID-19? Dalam pembuatan vaksin, keamanan adalah faktor utama yang menjadi perhatian para petugas dan pakar kesehatan, termasuk ketika mengembangkan vaksin COVID-19. Demi memastikan keamanan vaksin, ada serangkaian prosedur yang mesti ditaati. Prosedur ini mencakup uji praklinis hingga uji klinis dalam 3 fase. Kebanyakan vaksin membutuhkan waktu panjang hingga bertahun-tahun untuk dapat digunakan. Karena itu, wajar jika muncul keraguan terhadap vaksin COVID-19 yang tersedia dalam waktu yang sangat singkat. Walau pengembangan vaksin COVID-19 terbilang cepat, prosedur uji praklinis hingga uji klinis tahap ketiga tak ditinggalkan untuk memastikannya keamanannya.
Semua vaksin COVID-19 sudah siap telah menjalani pengujian untuk menentukan tingkat keamanan dan efikasinya. Pengujian itu mencakup uji coba terhadap masyarakat yang menjadi sukarelawan. Dari hasil serangkaian pengujian itu, barulah vaksin diajukan ke otoritas terkait untuk mendapatkan izin penggunaan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberi izin penggunaan darurat untuk sejumlah vaksin. Majelis Ulama Indonesia pun sudah menerbitkan fatwa hal pemakaian vaksin COVID-19. Bagaimana mengelola efek samping usai vaksinasi? Serupa dengan vaksin lain, terdapat kemungkinan muncul efek samping vaksin COVID-19. Menurut penelitian, vaksin COVID bisa menimbulkan efek samping baik dari dosis pertamanya maupun dosis keduanya. Contohnya, rasa sakit, bengkak merah pada kulit yang disuntik, dan demam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.